Ya, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Sekarang saya akan membahas materi dari kelompok kami, yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun berdasarkan Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Yang pertama, terdapat pengertian apa itu pengadaan pekerjaan konstruksi. Pengadaan barang pemerintah adalah pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pengadaan barang atau jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan utama barang atau jasa Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dari pengertian-pengertian sebelumnya, dapat diartikan bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi yang pertama mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan atau pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadi, apabila suatu pekerjaan konstruksi memenuhi salah satu atau lebih kriteria tersebut di atas, maka pengadaannya termasuk dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks. Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun berdasarkan Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 merupakan kontrak konstruksi pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan di mana penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi PUPR tahun 2020, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi mencabut Undang-Undang nomor 2 nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya, pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun berdasarkan Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun berdasarkan Permen PUPR nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 merupakan kontrak konstruksi pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan di mana penyedianya memiliki satu kesatuan tanggung jawab, perancangan, dan pelaksanaan konstruksi PUPR 2020, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi mencabut nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya terdapat tujuan. Tujuan yang pertama ialah memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Dan yang kelima itu menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan yang terakhir, menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Selanjutnya terdapat standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun. Ialah yang pertama, persiapan pengadaan, mengatur tentang kriteria dan persyaratan, penetapan HPS, dan ketentuan pengguna jasa employer requirements, dan metode pemilihan. B. Pelaksanaan penyedia, mengatur tentang tahapan pemilihan, persyaratan dan evaluasi kualifikasi, persyaratan dan evaluasi administrasi, persyaratan dan evaluasi teknis, evaluasi biaya, dan ketentuan terkait jaminan. C. Persiapan kontrak. Mengatur tentang rapat persiapan penandatanganan kontrak, organisasi pelaksanaan kontrak, pendapat ahli hukum kontrak, dan ahli pengalaman dan atau keahlian. Yang keempat, pelaksanaan kontrak, mengatur tentang penandatanganan kontrak, serah terima lokasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, pembayaran prestasi pekerjaan, penjaminan mutu, keterlambatan, keadaan kahar, dan serah terima pekerjaan, tanggung jawab kegagalan bangunan, dan yang terakhir, penyelesaian sengketa. Kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun, design and build. Yang pertama, pekerjaan kompleks, yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan pekerjaan yang bernilai di atas 100 miliar rupiah. Yang kedua, pekerjaan tertentu, pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan. Pekerjaan kompleks dan pekerjaan mendesak memiliki perbedaan, yaitu yang pekerjaan kompleks mempunyai risiko yang tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, memiliki kesulitan untuk mendefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan, memiliki kondisi ketidakpastian yang tinggi. Sedangkan pekerjaan mendesak, yang pertama, secara ekonomi dan secara sosial, memberikan nilai manfaat yang lebih kepada masyarakat. Yang kedua, segera dimanfaatkan. Ketiga, pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah. Syarat pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan secara terintegrasi rancang dan bangun. A. Tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu. Pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. B. Tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas yang pertama, dokumen rancangan awal meliputi yang ialah A. Data-data geologi teknis lokasi pekerjaan, B. Referensi data penyelidikan tanah geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan, C. Penetapan lingkungan pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar atau kode pekerjaan yang berkaitan dan standar mutu, serta ketentuan teknis pengguna jasa lainnya. D. Identifikasi dan alokasi risiko proyek. E. Identifikasi dan kebutuhan lahan. Dan terakhir, F. Gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, dan gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan. Yang kedua, tersedia dokumen usulan DIPA dan DPA dari pengguna anggaran. C. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Penetapan alokasi waktu yang dilakukan dengan memperhatikan ialah yang pertama, lingkup pekerjaan dan layanan, kedua, persyaratan perizinan, ketiga, penyelidikan tanah, keempat, pengembangan desain, yang kelima, identifikasi risiko, dan yang keenam, penyusunan metode pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya adalah terdapat layanan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun. Yang pertama, rancang bangun, kedua, perekayasan, pengadaan, dan pelaksanaan. Pekerjaan konstruksi rancang bangun menunjukkan terintegrasi penyediaan jasa antara pekerjaan konstruksi dengan konsultasi konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan jasa konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan. Ini terdapat pelaku pelaksanaan kontrak pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun, design and build, terdiri dari PA atau KPA, PPK, direksi lapangan,
unit perancang, unit pelaksanaan proyek, unit pengendali mutu, tim teknis atau konsultan konsultan manajemen konstruksi, panitia peneliti pelaksanaan kontrak, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Permasalahan dan solusi pengadaan pekerjaan konstruksi yang terintegrasi rancang bangun. Nah, permasalahan yang sering muncul di balik pelaksanaan pekerjaan rancang bangun diantaranya audit pekerjaan di mana pemeriksa melakukan audit dengan meminta rincian kuantitas dan harga satuan pekerjaan. Tentu saja hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara auditor dan auditi. Sebagai informasi, sebelum tahun 2020, pekerjaan ini hanya menggunakan satu jenis kontrak yaitu lump sum. Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Permen PUPR nomor 1 PRTM 2020 mengubah poin tersebut dan menjelaskan bahwa kontrak terwujud berdasarkan pada penawaran harga lump sum dan pembayarannya dapat berbentuk lump sum atau gabungan lump sum dan harga satuan. Dengan adanya pilihan dua jenis kontrak tersebut, diharapkan tidak ada perdebatan kembali mengenai cara audit pekerjaan konstruksi di kemudian hari nanti. Pengadaan konstruksi dengan desain and build memiliki banyak keuntungan. Selain waktunya yang lebih singkat dan efisien, juga mampu mengoptimalkan kemampuan kontraktor dan penerapan value engineering yang memungkinkan delivery proyek menjadi lebih baik. Namun dari sisi kelemahan yang sering dialami dalam pelaksanaan pengadaan desain and build adalah belum mengoptimalkan peran konsultan untuk membantu proses pengadaan. Padahal dalam tahapan penyusunan dokumen pengadaan, evaluasi pengadaan dan monitoring kontrak, Pokja UKPBJ dan PPK bisa memaksimalkan peran dan kemampuan konsultan. Dalam seleksi konsultannya sebenarnya mudah. Tinggal syaratkan konsultan yang punya pengalaman mengelola pekerjaan desain and build, PPK, dan Pokja UKPBJ semestinya bertindak sebagai employee atau owner, milik, jangan bertindak seperti pelaksana proyek sehingga jelas risiko teknis sebenarnya ada di konsultan dan kontraktor. Jangan seperti sekarang, apapun kesalahannya PPK dan Pokja UKPBJ yang harus menanggung risikonya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.